Ricuan, mulai. Udah mulai ya? Udah. Oh ya ampun, aku tuh keenakan makan ini guys. Nasi goreng tiarba. Ya. Diletakin dulu. Terus oke dulu. Halo Popers, selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Aku sih berharapnya kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai kita mau pantun dulu ya. Naik becak ke Istana Maimun. Cakep. Kok smart kali woi. Akunya nggak semangat. Ulang ya. Naik becak ke Istana Maimun. Cakep. Becaknya kecil, rodanya 3. Cakep. Selamat siang Popers semuanya. Cakep. Semoga selalu berbahagia. Yeay. Kalau aku hari ini bahagia banget teman-teman, karena hari ini aku udah dikasih makan nasi goreng tiarbah. Nggak dikasih sih, ini nggak ngendor, cuman happy aja gitu dibawain. Nah, Popers hari ini aku udah bareng sama alumni Politeknik Pariwisata Medan yang sekarang berwirausaha sampai ke nasi goreng tiarbah. Dan ini bukan yang pertamanya loh, ini sudah kayaknya yang ketiga atau yang keempat gitu. Ya kan? Ya nggak sih Jam? Ya keempat. Keempat, guys, keempat. Oke. Nah, ini dia Ajam. Ayo Jam, kenalin diri dulu, sapa teman-temannya. Iya, nama saya Azam, saya alumni jurusan Tata Boga tahun 2016. 2016 ya, Jam? 2016. Udah lama banget tuh ternyata ya. Ya. Dirimu lulus maksudnya. Iya, lumayan. Jam, santai Jam. Iya. Santai, tarik nafas Jam. Turunin sekali Boleh, lagi, boleh. naik, turunin, naik Boleh. sekali lagi, turunin. Oke, Jam. Aku tuh Oke. pertama kenal dirimu itu dari papan bunga. Iya, waktu. Percaya nggak? Jadi teman-teman Polpers kalian, pertamanya itu saya newbie di Poltekpar Medan sekitar tahun 2016 ya. Saya baru masuk. 16. Nah, kemudian setiap ada acara Poltekpar itu tuh ada papan bunga dari yang namanya Ajam Watch. Nah, awalnya tuh aku bingung gitu kan. Ajam Watch ini Ajam Watch, berarti Ajam jam tangan gitu kan. Iya, betul. Ini siapa gitu kan? Apakah alumni yang udah sukses terus kasih sponsor gitu kan? Bener-bener. Atau siapa, penasaran gitu kan? Karena tiap event selalu ada Ajam. Akhirnya aku tanya lah waktu itu sama rekan aku Pak Joshua. Oke. Nah, endingnya aku tanya, siapa sih Ajam ini gitu? Dan ternyata katanya mahasiswa. Seriusan mahasiswa? Terus aku bilang, mahasiswa? Iya, gila udah keren banget kasih papan bunga gitu kan. Karena kan waktu itu notabene lah ya, kalau mahasiswa kan namanya hidupnya juga masih pas-pasan. Pasan, bener. Iya kan, biaya kosan, makan, terus sudah sponsor papan bunga gitu. Itu kan berarti anak ini udah punya pemasukan yang lain. Bener. Atau orang tuanya mapan kan gitu ya Jam. Bener. Itu kayaknya gaya-gaya aja itu, Bu. Apa ya? Gaya-gaya aja. Gaya-gaya siapa? Nah, gaya-gaya saya nunjukin aja. Jadi guys, itu salah satu cara promosinya Ajam Benar. ternyata untuk jualan jam, ya kan Jam? Benar. Coba Jam, aku tuh pengen tahu sebenarnya awal dari jualan jam itu apa gitu Jam? Sebenarnya awal mula jam itu dari, kan orang tua saya jualan gudeg ya. Nah, jualan gudeg itu ada masa krisisnya waktu itu. Gudegnya ada dalam masa kritis. Iya, artinya setelah saya pulang PKL itu warungnya pindah tempat. Oke. Nah, ketika pindah tempat tuh yang kita berharap tetap stabil pemasukannya tiba-tiba turun jauh banget malah. Kok bisa gitu Jam waktu itu? Mungkin nah ini pembelajaran kita semua bahwa saya branding itu penting sebenarnya. Oh, waktu Branding itu cuman sewarung. mouth to mouth ya. Waktu itu cuman jualan doang tapi tidak menanamkan ke pelanggan bahwasanya gudeg kita itu namanya gudeg Bu Ari loh. Oh, berarti waktu itu belum ada branding gudeg Belum Bu ada Ari. branding sekuat itu gitu. Oh, berarti cuman jualan gudeg gitu Cuman doang. jualan gudeg. Bu Arinya ada tapi tidak didekatkan terhadap pelanggannya gitu loh. Oke, terus? Nah, jadi waktu gudeg pindah, omsetnya turun, otomatis uang jajan kita wah jauh lah pokoknya kan. Iya sih. Lagi waktu itu saya Nyeret. benar, apalagi waktu itu saya pakai kereta yang 2 tak yang berasap. Buset. Butuh bensin yang dicampur oli. Buset, mahal dong. Mahal.
Sampai Gas. kampus makan siang juga cuman nasi sama gorengan. Jangan-jangan waktu itu Azam gak makan siang Lah. demi bayar bensin. Bisa jadi, bisa. Ya udah, Oke. akhirnya singkat cerita dari situ karena pergaulannya lumayan bagus waktu kuliah, ada temen yang jual jam tangan. Oke, berarti Azam memanfaatkan relasi ya guys. Ingat, yang tadi betul. itu branding, yang kedua relasi ya. Betul, Oke. relasi. Nah, Kemudian dari relasi itu ya kita sebagai teman biasanya kan cerita lah, maksudnya apa permasalahan kita segala macam. Benar, curhat, iya. Curhat, terus dia bilang, "Gimana kalau kau tuh jualin jam aja deh, tapi ambil dari kita," gitu. Oh, berarti teman kamu ini Awalnya dia jualan jam duluan. dia distributornya gitu. Reseller seller pertama juga. lah, Oh, dia dari resellernya. grosir lah kita ambil kan Oke, gitu. oke. Nah, terus pertama bilangnya, "Waduh, apa bisa ya jual jam tangan, dengan basic kita belum bisa jualan waktu itu kan," kayak gitu. Tapi ngerasa bahwasanya ya semua hal emang harus dicoba sih. Nggak ada yang langsung bisa, itu nggak ada. Ya bayi aja ngerangkak dulu, Iya duduk sih. dulu. Iya benar-benar. Apalagi jualan kan. Nah, dari situ dicoba lah pertama tanpa ngambil ke grosir, dari dia dulu. Oh, berarti Azam ngambil dari teman dulu. Dari teman dulu itu. Oke. Dengan harga yang sudah diambil sama dia lagi, baru Iya, berarti dirimu udah take profit yang kedua benar ya. take profit kedua. Nah, Oke. minggu pertama alhamdulillahnya itu nggak ada yang beli. Oke. Nah, gitu ya. Tadi aku pikir itu alhamdulillah minggu pertama laku 10-20 gitu kan. Ternyata guys nggak ada yang beli. Oke. Tapi itu tadi malah awalnya tuh seminggu nggak ada yang beli itu bingung, artinya kenapa ya nggak bisa kejual gitu loh. Cuman setelah seminggu, padahal saya juga udah coba nawarin dari teman ke teman dulu, ternyata jam itu bukan jadi kebutuhan waktu itu. Iya, karena kan orang masih mikirin makan siang aku, Bener. uang angkot aku gitu ya. Bener, kos lagi, Iya sih. belum lagi malam-malamnya jalan-jalan. Nah, Iya jadi benar. akhirnya berhenti dulu. Dirimu Sempet berhenti. breaknya berapa lama tuh? Seminggu Doang. seminggu juga. Habis itu dirimu merenung di kamar. Ya, enggak sih. Oh enggak. Setelah seminggu itu nggak jualan, baru mulai jualan lagi minggu depannya lagi. Itu kan minggu ketiga jadi masuknya. Iya. Nah, ada anak MPI namanya Ade Kiki. Adik Kiki. Oke. Dialah yang pertama kali beli, dan itu langsung 2. Kiki, kamu penyelamat Azam. Iya, betul sekali. Oke, terus gimana sih rasanya pertama kali dibeli itu jam? Ya itu maksudnya dengan harga yang udah di sekali lagi kan. Iyalah 2 kali markup. Bener, berarti. dan itu pertama kali jualan itu cuman untungnya 2 biji itu cuma 10.000. 10.000. Karena tuh kayaknya bertahap ya kita ya. Maksudnya waktu saya jualan tuh seneng dibelinya dulu aja. Duitnya tuh Kepuasan enggak. hati. Bener, kepuasan hati. Oke. Nah, Terus, dari terus? situlah kayaknya bisa nih gitu kan. Nah, akhirnya mulailah saya belajar bagaimana sih jualan di internet sebenarnya kayak gitu. Apalagi waktu itu platformnya cuman Instagram. Instagram sama Facebook waktu itu. Ya, kalau Instagram sama nggak Facebook. salah. Tapi waktu itu nggak ngejalanin Facebook karena kayaknya susah belum ngerti lah waktu itu gimana nge-backup di Facebook cara jualannya. Oke. Karena waktu itu Facebook juga nggak ada kayak jual marketplace-nya di Facebook sendiri kayak sekarang itu kan. Iya sih. Nah, Kalau dulu itu kan memang di postingan pribadi. Bener, Aku postingan jual ini, aku pribadi. jual ini. Nah, ya udah akhirnya kalau saya pribadi sebenarnya setiap membangun usaha itu dari ATM. Apa tuh Amati, Oke. tiru, modifikasi. Oke. Nah, awal mula dari IG itu jualan jam, saya lihat contohnya di Jakarta atau di Bandung. Pokoknya di Pulau Jawa deh, karena basic informasi pertama itu pasti Jawa. Nah, jadi lihat dulu yang di sana. Gimana sih cara jualan jam? Nah, kita search lah di engine-nya. Jam tangan gitu kan. Pasti yang paling atas pasti yang udah sering main lah segala Iya sih, macam. yang Nah, best sellernya atau yang sudah recommended seller betul. biasanya. Nah, dari situlah belajar, oh ternyata jualan di Instagram tuh seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya yang awalnya kita fokus untuk temen aja untuk di kampus, akhirnya merambah lagi ke Instagram. Oke. Nah, di kampus sendiri memang personal branding itu sama
branding produk juga harus penting sih sebenarnya. Iya sih, kekuatan persahabatan. Benar. Nah, sampai orang aja tahu kita tuh dari jam sebenarnya. Iya sih, Azam Watch. Iya benar. Karena waktu di kampus saya tuh pakai 2 jam tangan, Bu. 2 jam tangan. Kiri kanan apa Iya, dua? kiri tangan. Buset. Terus Bawa tas apa? Ransel isi jam semua. tapi Saya kenapa dulu kok dia pesen jam nggak ada jam? Nggak, itu akhirnya Katanya itu sih, aku waktu- tuh sampai hari ini satu aku waktu- tuh mesen berapa kali gitu ya jam. Bu maaf ya nggak ada. Oke. Terus yang kedua, Bu bentar saya cari. Ya nggak ada gitu. mungkin waktu ibu nanya mungkin fasenya di situ udah nggak ngambil barang temen, sudah ambil di grosir. Berarti pas di grocery habis gitu. Nah pas udah waktu itu akhirnya ke kelas-kelas deh dulu, Berarti Ajam jualannya ke kelas-kelas. ke kelas-kelas. Berarti dirimu gelar gitu. Ini Iya. jam gitu guys. Bahkan waktu itu kan saya upper ya. Oke. Nah, bahkan masuk ke kelas basic. Basic Tapi juga kok nggak tahu nggak- ini siapa ini. Kok nggak maksa basicnya beli kan? Oh enggak dong. Atau pakai sendiri tas Enggak. Eko beli Oh gitu enggak, kan? enggak. Oh, enggak. Bahkan Oke. sampai gedung baru lagi. Pokoknya dijelajahi lah semuanya. Demi membangun branding tadi itu. Luar biasa. Malu nggak sih Jam waktu itu? Ya sebenarnya sih enggak sih, karena udah lagi pula pun saya Bahkan ada mindsetnya orang yang malu. benar, gitu tapi kan. saya mindsetnya waktu itu ya sekarang kita nyari duit masalahnya. Oke. Teman-teman, Hmm. kebutuhan uang itu lebih penting daripada rasa malu. Jangan terlalu idealis lah. Jangan terlalu idealis, guys. Benar. Yang penting duit dulu lah gitu. Luar biasa. Yang penting duit dulu. Ancem betul. Enggak lah, waktu itu memang dia lagi tersudut dan butuh duit. Iya, ya benar. kan? Mau wisuda lagi kan Ah. Jam. Tahu Oke lah lah, ngeprint TA itu. Ya pokoknya ampun. intinya kau udah berjuang keras sekali lah kan jualan jam. Benar. Terus endingnya kayak mana Jam? Ya udah dari situ Hmm? pasar kampus dapat, setiap hari ada yang beli biarpun satu. Nah dari Instagram lah ngebangun itu. Nah terakhir dari BBM, waktu itu kan lagi Oh iya, BlackBerry Messenger Ya, masih bener. banget. nah caranya itu setiap ada yang, kalau ibu ingat broadcast, Ya broadcast BBM message terus sama yang status. soal temenku, Iya nah iya gitu. iya. Nah setiap temen tuh semua Kamu add, buset, luar biasa. bahkan 4.000 tuh kontak BBM-nya. Guys, 4.000 kontak BBM buat jualan. Nah setiap kita upload foto, orang pasti nanya. Waktu itu kan kalau upload kan timelinenya Masih kan di nampak ya. status. Iya iya. Nah kan nampak tuh. Habis itu kita Ajam kasih tahu. update profile pic kalau nggak Benar. salah. Nah dari Berarti situlah. dirimu gonta-ganti profile pic dengan Benar, setiap model-model hari jam. pasti ada yang jam baru, pasti upload, pasti diganti dengan harga dengan segala macamnya. Nah dari situlah mulai terbentuklah pelanggan kita. Nah Berarti gitu. sebenarnya jiwa entrepreneurship kamu itu tumbuhnya secara tidak sadar kayaknya ya. Ya Pelan-pelan terbentuk, terus belajar dari pengalaman Benar. gitu ya. yang paling utama sih terpojok karena emang ya nggak punya Kebutuhan. duit. Nah itu aja sebenarnya basicnya itu. Gitu. Baiklah. Oke, berarti endingnya dirimu udah dapat pasar di kampus, dapat pasar di luar. Sampai Hmm. sekarang jamnya masih jalan jualannya. Nah sempat break dulu karena susah juga ngurusinya. Karena di jam Azam Watch itu kita memodifikasi secara pengiriman. Waktu itu COD itu sangat jarang sekali bahkan. Ya cash on delivery ya. Bener. Nah, Karena kan serem-serem juga waktu wah itu. iya ya. waktu itu Susah mau cari susah, trust gitu susah kan. banget malah. Pernah Nah. dibawa kabur nggak? Bukan kabur, hilang setelah janjian. Oh, orangnya Jamnya lumayan hilang. lagi. Tapi enggak, maksudnya jamnya udah sempat Belum, kamu kasih? belum Oh, sempat. belum. Tapi kan Tapi nah, modal udah ke bener. simpan. nah metode bisnis kemarin jam itu kita dealnya karena gambar dulu. Jadi modal tidak terlalu keluar terlalu banyak. Oke, oke. Jadi deal gambar, baru ambil di toko, baru kita kasih. Gitu. Jadi waktu itu COD itulah yang membentuk pasar Azam Watch jadi lumayan besar di Medan. Berarti kamu antar baru langsung Antar ambil langsung. pembayaran ya. Terus juga dikasih baterai. Pokoknya kalau customer biasanya kalau bonus makin banyak makin seneng biasanya kayak Iya gitu, sih. udah kelihatan. Apa bonus kotak ya kan? Benar. Kadang-kadang kita beli jam kan nggak ada kotaknya. Nah, itu juga. Bonus baterai, terus bonus apa lagi? Anti gores jam. Anti gores Entah apa-apa jam, kan dulu. plastik, packaging sampai bahkan kita Bungkus kasih kado. stiker. Bener, nah bisa kayak gitu. Memang tuh sangat pengaruh sih sebenarnya karena persaingan kan kita yang hadapi kan banyak juga yang jualan jam. Tapi apa yang buat beda dari kita kan
itu yang biasanya dilirik. Iya sih, berarti kita harus punya nilai lebih di produk kita ya. Benar, karena saya sendiri kasusnya gini, saya nggak mau buat sesuatu itu lebih baik, tapi sedikit lebih beda aja, Tidak lebih baik tapi sedikit sedikit lebih lebih beda. beda. Benar, Kenapa gitu, Jam? karena kalau lebih baik itu akan disusul lagi dengan lebih baik, Oke, kalau yang berbeda itu susah untuk diikuti, gitu. Sebenarnya tapi gitu. bisa ditiru ya. Benar. Cuman kalau ditiru pun pasti ada bedanya gitu Bedanya ya. pasti ada, gitu. Luar biasa. Aku tuh salut. Aku tuh masih tetap mengingat papan bunga Ajam Watch. Iya. Oke. Terus Jam, oke, kita selesai masalah jamnya kan. Kita masuk ke gudeg Bu Ari yang tadi yang sempat Oh, iya. merosot penjualannya. Nah, gudeg itu sendiri kan Dirimu bantu orang tua kembali setelah Ya. lulus kuliah. awalnya memang disuruh dari pas kuliah tuh udah ngebantu kan, tapi saya nggak mau. Kenapa? Males ya? Ya termasuk males lah kan gitu kan, karena kuliah, maksudnya saya tuh mikirnya kok waktu kuliah ya udah main aja deh gitu. Cuman setelah kuliah baru kita mulai nih gitu. Nah ya udah, akhirnya kan dari kan itu gudeg tuh dari Glugur dulu, Dari Jalan Glogor. benar, pindah ke Yosudarso. Setelah turunnya jauh, nah pindah lagi ke Jalan Bambu. Ya, sampai sekarang di Bambu juga. Ya, kan? heeh. Nah itu jalan setahun, setelah itu saya tamat. Dari situlah start semuanya. Nah dari modal ilmu dari jam itulah saya tuangkan ke gudeg. Ke gudeg. Dengan ada Instagramnya, apalagi dengan waktu itu sudah ada GoFood dan Grab, GoFood dulu bahkan. GoFood Nah dulu. situ saya masukkan segala macamnya. Alhamdulillahnya Kembali kembali naik lagi. Nah situ karena ini juga sih apa, banyak sih yang apa ya bilangnya ya, kadang tuh kita tuh yang jadi masalah tuh kalau udah sunyi mikirnya macam-macam, padahal jalanin aja sih sebenarnya. Oh, maksud kamu tuh kalau kita lagi sepi pelanggan terus kita langsung baper gitu kan? Bener. Kenapa sepi ya? Apa nggak enak ya? Apa keasinan? Benar, Apa kemanisan gitu kali overthinking ya? lah Heeh. ya. Apakah karena gudeg aku nggak sesuai dengan yang dari Jogja, Benar, terus tiba-tiba orang malas makan gitu ya? Benar. Nah, Tapi itu sebenarnya kan kembali lagi nggak semua orang suka gudeg satu. Benar, Terus kedua, mungkin kadang bosan kan? betul nggak bisa Senin dijadiin gudeg, Selasa gudeg, Rabu gudeg nggak gitu bisa dijadiin kan? makanan sehari-hari. Iya sih. Jadi endingnya kayak mana? Ya udah, Kamu intinya mengatasinya itu gimana? mengatasi itu ya karena sudah pernah merasakan di jam tadi itu gimana nggak ada pembeli seminggu kayak gitu, jadinya situlah. Tapi kalau nasi gudeg kan nggak mungkin seminggu nggak ada yang beli kan? Ya sih Jam? benar, cuman kan Tiap hari ada lah. Ya, jadi masalah Cuman tuh kadang- mungkin nggak 20-30-an, mungkin kadang 5 atau 10 gitu kali ya. yang jadi kadang tuh yang kena mental tuh gini Bu, sehari ini misalnya dapat 500.000 misalnya, besoknya cuman 10.000, 50. Nah itu tuh yang mainin mental tuh kayak gitu Bu, itu tuh aduh ya ampun. Tapi kan perlu disadari namanya jualan kan. Nah itu terkadang itu gitu loh. Ya udah habis dari masuk GoFood, IG-nya juga jalan. Nah akhirnya Berarti mulai. Azam kalau misalnya ada orang order dari Instagram aja tetap dirimu layanin kan? tetap dilayanin. Nggak usah lewat GoFood atau Gak usah Grab lewat gitu GoFood. bisa ya? Nah, Oke. memang ya, Kan ya, ya betul. aku tuh inget banget temen aku pernah nyari gudeg ini. Terus aku kasih tahu gudeg dirimu dan mereka ya puji Tuhan enak gitu. Nah, ya oh, Harga banyak. seporsi berapa sih Jam ini? Kalau Guys, telur ini 18. lengkap ini. Ada ceker, Ceker bener, ayam ada opor, krecek, ada sambal, Kreceknya. ada nasi, sama ada gudeg, namanya? nangkanya. Gudegnya, nangkanya. Benar. Oke guys, aku udah coba ini dan ini enak seriusan. Oke, berarti, nah selesai gudeg, kayaknya kamu punya banyak bisnis banget Jam. Ya itu Bu. Iya kan? Mana lah. Jadi aku kenapa hari ini aku tuh ngajak Ajam ke podcast ini? Karena aku follower setianya dia, mulai dari Jam sampai gudeg Terima dan sampai kasih. tiba-tiba dia posting ini nasi goreng yang aku makan tadi. Cuman waktu di pertamanya aku nggak bisa pesan karena sapi ya Jam waktu itu kita benar. ngobrol Makanya kan ya. di DM kan bilang nanti Bu kok ada ayam. Iya dan akhirnya Ajam tuh mengimprovisasi rasa sampai ada ayamnya. Gitu. Benar. Boleh cerita nggak sih Jam? Mau ini dulu apa parfum dulu? Parfum dulu kenanya soalnya. Parfum dulu. Nah, Oke, ini tadi aku udah bongkar-bongkar juga.
Ini namanya Lab Art Aromatic. Ini di mana Jam jualannya Jam? Di Dr. Mansur. Packagingnya kayak gini guys. Ini yang tadi katanya beda. Kualitasnya mungkin tidak lebih baik daripada yang lain, tapi packagingnya luar biasa. Iya. Bagus loh ini packagingnya. Nah, itu di jam sendiri juga di parfum sendiri Mm-mm. kita juga buat beda juga di situ. Dari segi essence Ini Parfum. apa? Oh ini itu mini-mini itu yang best seller. best sellernya guys. Nah, jadi dikasih secara gratis. Mm-mm. Nah, itu dia bintangnya. Nah, Mewah guys. iya. Mewah loh Polpers. Ya ampun. Boleh nih, boleh. Nah, itu bedanya dari Bedanya toko. apa sama parfum yang lain? Nah, beda dari toko parfum yang lain adalah kalau toko parfum lain, Mm-mm. tokonya itu kan pasti kita masuk langsung di blok pakai etalase ya atau styling. Mm-mm. Nah, gitu kan. Kalau Langsung kita display benar, gitu. kalau kita tuh bener-bener kita buat suasananya seakan-akan memang bener-bener nyaman di rumah sendiri. Sebenarnya gitu. Aku belum pernah main ke tokonya Nah. sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pemilihan wangi di toko parfum pada umumnya itu memakai tutup botol dari essence-nya langsung. Tutup botol bibitnya Ya, maksudnya. iya benar, di bibitnya dibuka, baru dicolek atau langsung di hidung. Oke. Nah, Kalau di tempat kamu nih? tempat kita pakai tester kertas. Oh, berarti kayak parfum-parfum di mall. Benar. Jadi kelemahannya dia kalau pakai tutup botol, dia tuh paling kan ngedisplaykan si botol kan paling 10 lah. Itu pun udah full banget mejanya. Iya. Kita tuh ada sekitar kurang lebih ada 500 Wangi. wangi. Mm-mm. Kalau tahan aja kita kasih 500 dengan basic kertas tadi. Makanya di situ paling utama adalah pelayanannya dulu. Hospitality ya. Bener. Oke, Basic terus? dari pariwisata. Nah, itu. Hidup pariwisata Itu pariwisata. Nah. tetap Jadi gitu. guys. Nah, dari situlah pelayanan, dari situ udah beda, pelayanannya udah beda gitu loh. Terus pun kita karyawan atau sumber daya manusia kita di toko juga kita berikanlah gimana pelayanan yang baik. Kamu ajarin lah pokoknya ya. Benar, yang Hospitality diajarkan itu seperti kampus. apa. Nah, diajarkan kampus, saya ajarkan kepada mereka. Dari situ udah si pelanggan nyaman dengan cara milihnya, dengan puasnya dia milih, akhirnya kita buatkan langsung di lab tersendiri. Tapi di dalam toko itu juga. Benar, Orangnya steril. bisa lihat. Bisa lihat, tapi memang benar-benar kita buat lab karena kan memang lab art aromatik. Oh, transparan berarti ya. Benar. Nah, dari situ sudah secara pelayanan udah oke, akhirnya kita sentuhan terakhir dari packaging. Iya, packagingnya bagus loh. Nah, itu. Tadi aja udah kita jualin kan. Benar, dapat satu. Iya. Jadi teman-teman, tadi ada teman aku tuh lihat packagingnya langsung jatuh cinta. Ya udah, kita jual aja langsung. Iya. Padahal tadi niatnya buat promosi kan, nggak jadi. Makanya di sini tinggal satu. Oke. Itu dari Sebelum aku packaging, lupa Jam, Heeh. ini di mana lab artnya? lab tokonya Pak Iyalah, parfumnya. di Dr. Mansur tadi. Oh, di Dr. Mansur Dr. nomor Mansur. Nomornya 26 kayaknya. 26 Saya kayaknya guys. Jadi kalau kalian Ah. agak-agak nyasar ya udah cari aja lah Ah. yang namanya lab art ya. Ini Kalau- aku sambil jualan loh. Kalau Polpers tahu Texas Haha, di Texas. Dr. Mansur, Oke, depannya. pas depannya agak geser dikit aja. Rumah sepatu deh. Nah, Oh, rumah sampingnya, sepatu. bener. Itu temanku Jam. Tuh setengah. Ya udah guys, ini di sebelah rumah sepatu. Itu satu lagi deh kasih tahu bedanya. Nah, Apa lagi? panggung nih. Apa nih? Kalau di lab art sendiri kita tuh bisa buat parfum Mm-mm. kemauan kita sendiri, notesnya. Misalnya notesnya kayak pengen amber deh, atau Oke. pengen rose. Atau pengen lavender Bener. aja gitu. Nah, mau dicampur apa dengan apa bisa kita buat. Oh, berarti kayak mixologi dong. Benar. Ternyata nggak cuma minuman guys yang bisa di mixologi. Ternyata parfum juga bisa. Bener. Aku baru tahu Jam, serius. Tempat lain mungkin bisa. Mm-mm. Tapi Tapi human errornya untuk buat jadi enak itu belum tentu semua bisa. oke. Jadi di kita tuh sudah ada teorinya, sudah kita buat juga. Akhirnya kita bisa ngeluarin produk ini. Ini bertahun-tahun mikirnya dulu baru kita. Berarti ini hasil mixologi juga ini. Ada yang hasil itu, ada juga yang terinspirasi dengan parfum brand gede sebenarnya gitu. Oh,
Berarti kita bisa buat aroma khas kita sendiri Bener, ya. bahkan Seru bisa banget, seru. bahkan bisa juga misalnya seneng parfum nih, Mm-mm. buat nih di toko lab art, pakai temennya seneng, pas temennya seneng kan bisa jadi cuan. Iya benar. Oh, Karena bisa kan sebenarnya nih. moto-moto ini lebih cepet Bener, daripada apalah- selling Instagram. Bener, yang membuat kita memiliki kenangan itu kan sebenarnya dari wangi dan makanan sebenarnya. Iya sih. Bener kan Bu? Iya, kalau Nah, enak kalau- langsung nyari lagi Bener, kalau gitu ibu kan. pas nyium ingat masa lalu, apa sih dari situ? Aduh, baper, Nah, itu tuh. baper jadi Itu tuh, baper. nah itu tuh. Biasa gitu. Soalnya ada tuh pelanggan yang ya kayak gitu, kayak pas cium, wah ini wangi mantanku ini. Iya Padahal ada sih. suaminya Aduh, sebelahnya. Nah, itu tuh mantan, aja tuh ceritanya. guys. Ini tadi mirip, aduh, ya Aduh, ya ampun. itu. Jadi pengen curhat sebenarnya tapi ya udahlah. Iya, itu. Nah, itu bedanya parfum di lab art aromatik, itulah yang sangat menonjol sebenarnya kayak Kalau gitu. terakhir masalah harga, Kalau masalah harga tuh di toko sendiri ada yang per milinya 1.500 ada yang 3.500. Sebenarnya kamu jualnya per tergantung. mili berarti ya. Berarti nanti tinggal dikalikan botolnya berapa Benar, mili gitu. sebenarnya ada daftar harganya. Cuman saya juga susah untuk mendeskripsikannya karena Nggak usah. ada Biar teman-teman perbandingannya. main aja ke toko Bener. gitu. Biar Terus kan kepo gitu. mana tahu mereka mau bikin aroma sendiri kan. Ya, benar. Nah. Sebenarnya aku pengen tanya omset, boleh? Iya. Ya itu tuh kadang tuh bingung itu. Ya kalau omset bisa lah. Kira-kira kalau dari parfum omsetnya sebulan deh gitu. Kira-kira berapa? Sebulan tuh kalau karena PPKM ya. Kotor lah. Kotornya Iyalah selama PPKM juga boleh. Kalau nggak PPKM juga berapa nggak apa-apa. Ini cuman kayak buat pencerahan ke teman-teman aja sih, biar menginspirasi gitu. ya